Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lazuardi dari program studi Ilmu Komunikasi Universitas Inaba tahun 2023. Hari ini saya akan menjelaskan ujian tengah semester saya pada mata kuliah Komunikasi Organisasi. Dari soal yang didapat adalah saya diwajibkan menceritakan tentang memilih memilih dan menceritakan tentang satu teori komunikasi yang sudah saya pelajari selama sesi 1 dan sesi 6 pada mata kuliah Komunikasi Organisasi. Lalu saya diwajibkan untuk menceritakan satu kasus permasalahan atau contoh dari organisasi atau perusahaan dalam penerapan teori yang saya pilih. Teori komunikasi organisasi yang saya pilih adalah teori penitik penyambung atau The Linking Pin Model. Teori ini dikenalkan oleh Francis Likert. Francis Likert adalah seorang psikolog sosial asal Amerika yang lahir pada 5 Agustus 1903. Menurut Francis Likert, teori ini mampu menerapkan bagaimana seorang yang mempunyai kedudukan dalam suatu organisasi dapat mengayomi dan mengkomunikasikan pesan yang ingin disampaikan terhadap anggotanya yang lebih efektif. Nah, berikut adalah penjelasan dari teori penitip penyambung atau The Linking Pin Model oleh Francis Likert. Konsep ini berkaitan dengan kelompok yang tumpang tindih dalam peran. Teori ini juga menjelaskan adanya peran penyelia sebagai mediator atau penitip penyambung, yaitu penyelia menjadi anggota dari tiap-tiap kelompok yang saling berkaitan. Penyelia dapat menjadi pemimpin dari kelompok yang posisinya lebih bawah dan dapat juga menjadi anggota pada kelompok yang posisinya lebih tinggi, seperti itu. Sehingga teori ini dapat mempermudah alur komunikasi dari jabatan yang paling tinggi ke posisi karyawan yang berada di jabatan paling bawah. Untuk selanjutnya saya akan menerapkan teori komunikasi penitip penyambung ini pada sebuah organisasi seperti itu. Nah, teori penitip penyambung ini sebenarnya sudah sangat umum diterapkan di berbagai organisasi dan perusahaan karena sebenarnya manfaat dan efektivitasnya dalam penyampaian pesan sangat baik. Nah, untuk kali ini saya akan mengambil contoh sebuah organisasi pemerintahan, yaitu Dinas Pendidikan Kota Bandung. Nah, Dinas Pendidikan Kota Bandung ini merupakan pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah. Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh wali kota berdasarkan peraturan undang-undangan yang berlaku. Baik, selanjutnya saya akan menganalisa alur komunikasi dan wewenang pada struktur organisasi Dinas Pendidikan Kota Bandung. Dapat dilihat pada gambar ini adalah struktur organisasi Dinas Pendidikan Kota Bandung. Pada posisi yang paling tinggi ditempati oleh Kepala Dinas Pendidikan. Jadi Kepala Dinas Pendidikan ini adalah orang jabatan yang paling tinggi di Dinas Pendidikan Kota Bandung. Selanjutnya, di bawahnya langsung terdapat jabatan Sekretaris Dinas Pendidikan, di mana Sekretaris Dinas Pendidikan ini menjadi seorang penyelia, menjadi peran penyelia antara Kepala Dinas Pendidikan dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, juga Subkoordinator Keuangan, dan yang terakhir Subkoordinator Program Data dan Informasi. Jadi Sekretaris Dinas Pendidikan ini jabatannya menjadi anggota bagi Kepala Dinas Pendidikan, namun juga menjadi pemimpin di antara kepala sub bagian yang lainnya, seperti itu. Lalu pada jabatan yang paling bawahnya terdapat 4 jabatan
yang langsung dapat berkoordinasi atau berkomunikasi langsung dengan Kepala Dinas Pendidikan. Baik, yang pertama adalah Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan PAUD dan Pendidikan Masyarakat. Jabatan ini menjadi penyelia antara Kepala Dinas Pendidikan dengan jabatan Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, lalu ada Subkoordinator Pendidikan Masyarakat, dan yang terakhir adalah Kepala Seksi Kemitraan dan Kelembagaan PP PAUD Dikmas. Selanjutnya, ke sebelahnya ada jabatan Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar. Kepala bidang tersebut, jabatan ini menjadi penyelia antara Kepala Dinas Pendidikan dengan Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Dasar, lalu Subkoordinator Kelembagaan dan Peserta Didik Sekolah Dasar. Juga yang terakhir adalah Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar. Kita bergeser ke samping lagi, terdapat Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama. Jabatan ini juga menjadi penyelia antara Kepala Dinas Pendidikan dengan jabatan Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama, lalu Subkoordinator Kelembagaan dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama, dan juga yang terakhir adalah Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama. Bergeser lagi ke sampingnya, terdapat jabatan Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Pendidikan. Jabatan ini juga menjadi penyelia antara Kepala Dinas Pendidikan terhadap jabatan Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Pendidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat, lalu kepada jabatan Subkoordinator Pendidik dan Tenaga Pendidikan Sekolah Dasar, dan yang terakhir adalah Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Pada bagian akhir, Kepala Dinas memiliki wewenang dan alur komunikasi langsung kepada sebuah instansi pendidikan seperti UPT, Satuan Pendidikan, dan juga kelompok jabatan fungsional. Baik, berikut adalah analisa teori peniti penyambung yang sudah saya analisa dan diterapkan pada struktur organisasi Dinas Pendidikan Kota Bandung. Baik, terima kasih. Cukup sekian. Saya Lazuardi, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.